Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Zainuddin. Saya merupakan salah satu mahasiswa pasca sarjana Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sri Bersen Nurjati Cirebon. Tepatnya saya memiliki NIM 2530605014 ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit pembahasan ya mengenai penelitian saya, yaitu dalam fokus e-commerce, social commerce di TikTok Shop yang sekarang kita adalah pelakunya. Ya, betul, kalian gak akan aneh lagi. Oke, so di sini dari judul saya bisa dilihat bahwasanya saya mengambil fokus di analisis pengaruh persepsi fake order ya terhadap trust quality dan keputusan pembelian di TikTok Shop. Oke, sebelum itu kita akan menjelaskan sedikit saja ya karena waktu kita nggak banyak. Pertama, perkembangan teknologi itu membawa dari segala bidang, dari personal branding orang gitu ya untuk menjual produk, ataupun kayak biar skill mereka gitu ya, latih edukasi dan lain-lainnya. Terus juga berjualan, nah itu udah sampai ke ranah itu. Nah, saking berkembangnya teknologi ini memudahkan untuk bertransaksi, makanya ini menjadi peluang bagi para seller atau penjual untuk memasarkan produknya lebih luas lagi. Oke. Nah, tapi ironisnya itu tidak tidak menjamin kualitas dari apa yang sesuai dengan ada di layar handphone kita. Oke, so di sini akan kita menjelaskan fake ordernya akan mempengaruhi terhadap trust quality dan keputusan pembelian, tentunya yes. Oke, dari infografis secara sederhana ini, secara sederhananya ini menjelaskan secara gamblang dari keseluruhan yang akan nanti saya bahas, mulai dari kepercayaan tumbuh dan juga kehancuran kepercayaan konsumen yang memberikan menimbulkan ketidakjadi atau tidak jadinya membeli produk itu akan bisa ya, bahkan ada ulasan negatif yang nanti akan lebih banyak bermunculan itu. Oke, akibat dari trustnya yang menurun. Oke. So di sini dari TikTok Shop ini merupakan adalah suatu media sosial yang dulunya itu fokus pada sosial ya, media sosial yang tidak ada berjualan ya, tapi melihat peluangnya bagus ya, maka itu bekerja sama dengan Tokopedia. Nah itu jadi mereka berdampingan, saling berdampingan untuk menjual produk, dan juga itu sekarang banyak banget ya penjualan di TikTok Shop itu. Nah, tapi di situ ada namanya fake order yang teman-teman harus mengetahuinya, yang penjual-penjual nakal itu melakukannya. Oke. Secara eksplisit, secara sederhana seperti itu ya, TikTok Shop yang dulunya jadi media sosial, sekarang adalah social commerce. Ya, ada namanya e-commerce itu kayak Shopee, terus Lazada, terus beli-beli online itu yang masih fokus sekali dengan namanya jualan kayak gitu ya, nggak ada sangkut pautnya sama yang kayak TikTok ini kan. Kalau TikTok kan dicampur kayak gitu. Oke, di sini paradoks kredibilitas digital teman-teman, metrik pendorong penjual juga menjadi celah manipulasi. Oke. Di balik dari algoritma TikTok yang bergerak sekarang itu ya, bagaimana mereka penjual ini mencari jalan untuk menaikkan kredibilitas toko mereka, popularitas toko mereka, rating ulasan mereka itu dengan cara apa? Yaitu untuk di awal fake order terlebih dahulu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan tidak samanya barang yang akan datang. Ya, itu yang menjadi negatifnya ya bagi konsumen, itu sangat berdampak buruk sekali. Makanya itu perlu tindakan tegas dari media TikToknya gitu ya. Nah, sehingga bukti sosial penjual ulasan rating ini, visibilitas algoritma meningkat sehingga kepercayaan penjual juga lebih tinggi. Nah, dari skema grafis kayak gini ya, itu secara sederhananya. Oke, kenapa kita membahas lagi ulasan terus rating segala macam? Karena dari beberapa yang saya pelajari di TikTok itu, bahwa proses keputusan belanja yang linear itu disebutnya infinity loop, yang tidak akan ada putusnya teman-teman. Mulai dari ulasan dan juga rating yang menimbulkan kepercayaan buat konsumen itu nanti akan membeli kembali. Nah, itu adalah infinity loop namanya.
Oke, menyimpang sedikit, sekarang kita balik lagi. Ancaman tersembunyi mendefinisikan praktik fake order. Nah, fake order juga adalah disebut brushing ya, adalah praktik pembuatan pesanan palsu yang tidak dibuat oleh pembeli sah. Tujuannya adalah untuk menggelembungkan metrik platform toko seperti jumlah pesanan, rating bintang, terus ulasan positif secara artifisial ya. Nah, jadi menimbulkan persepsi yang konsumen percaya bahwa toko ini udah bagus penjualannya, ratingnya juga udah bagus, ulasannya juga bagus, jadi ikut-ikutan FOMO. Nah, itu sering terjadi kan. Oke, kita lanjut. Nah, krisis ini disebut krisis kredibilitas digital, yang dalam angka itu bisa disebut dari penjumlahan itu ya. Produk ditolak oleh TikTok Shop pada paruh pertama 2025 itu karena pelanggaran kebijakan, menunjukkan skala tantangan moderasi itu lebih dari 70 juta. Angka yang fantastis, 70 juta pengajuan produk dibatalkan. Kenapa? We never know teman-teman ya. Enggak itu apakah alasannya karena produknya kualitas atau bagaimana, aku tidak tahu. Ya. Oke, terus estimasi ulasan juga palsu fake order itu 30-40% teman-teman. Yap, kita nggak bakal tahu. Karena kenapa ya? Alasannya 30-40% ya, logikanya sederhana ya. Kita kalau misalkan udah check out ya, terus juga ini barang udah bagus, ya udah nggak ngasih rating kan, kadang gitu. Jadi penjual mencari rating tersebut dari mana? Fake order itu sendiri gitu. Kadang itu yang menjadi problemnya gitu ya di penjual itu. Nah, terus 5-10% ini perkiraan transaksi curang atau fraudulently yang terjadi di marketplace Indonesia itu 5-10%. Oke, dari kesenjangan pengetahuan ini, gap risetnya ya, dari fake order, fake review dan juga persepsi fake order ini ada kesenjangan yang perlu saya lebih dalam diteliti lagi dengan apa yang sebelumnya diteliti. Mereka lebih fokus dalam fake order dan juga fake review. Ya, tidak ada namanya persepsi fake ordernya ya gitu ya. Mulai dari fake review ya, ada beberapa dari skema gambarnya fake review dan juga kepercayaan konsumen, tidak ada persepsi fake ordernya kayak gitu. Oke, itu nanti akan menjadi celah untuk saya meneliti lebih dalam lagi. Oke, pertanyaan kunci mendasari penelitian ini dari 3 variabel, karena penelitian saya mencakup 3 variabel X, Z, dan juga Y yang memoderasi variabel trust quality Z. Maka pertanyaan penelitian saya yaitu bagaimana pengaruh persepsi fake order ini mempengaruhi keputusan pembeli ya, terhadap kualitas kepercayaan atau trust quality ya, X ke Z. Atau yang kedua, bagaimana pengaruh persepsi fake order terhadap keputusan pembelian, X ke Y. Nah, dan juga yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas kepercayaan trust quality terhadap keputusan pembelian, Z ke Y. Dan juga apakah kualitas kepercayaan ini berperan sebagai variabel mediasi antara variabel fake order dan juga variabel keputusan pembeli. Nah, itu 4 poin itu yang akan nanti kita bahas secara lebih mendalam, dan di sini merupakan kerangka pemikiran meletak alur pengaruh antara variabelnya ya, dari mulai X ke Z, Z ke Y, X ke Z, dan juga variabel Z memediasi gitu ya, dari X dan juga Y, seperti itu. Oke, dari landasan teori yang saya bangun pada penelitian ini ada 3 landasan teori. Yang pertama, signaling theory, yang kedua trust theory, dan juga theory of planned behavior gitu. Jadi, 3 teori ini, signaling theory ini melihat bahwasanya konsumen akan melihat cenderung kepada rating ulasan, trust theory menimbulkan rasa kepercayaan mereka. Yang ketiga, theory of planned behavior, dan ketika kepercayaan itu sudah tumbuh, maka mereka akan menjadikan pembeli itu ya, jadi membeli produk tersebut. Pendekatannya menggunakan kuantitatif, kausal atau menguji sebab akibat penelitiannya ya, dengan explanatory, pengumpulan data dari kuesioner online ya, dan juga data primer, jadi dengan menggunakan pada waktu tertentu, cross sectional. Dan juga responden penelitian ini pengguna aktif TikTok Shop, populasinya itu TikTok Shop, teknik sampling proper sampling, jumlah samplingnya 160 dengan berdasar rule of thumb ya. Terus juga analisis datanya teman-teman, kita mengungkapkan hubungan dengan structural equation modeling atau SMPLS-nya. Ya, di sini ada penelitian ini penting bagi siapa diuntungkan dan juga
Terima kasih.